Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Jadi anak-anak pada hari ini Bu akan memberikan materi tentang cara hidup sehat. Nah, sebelum kita Baiklah, sebelum ke materi, Ibu akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu, yaitu berupa permainan tebak gambar untuk kalian. Pada Rara bisa tolong di share screen. Nah, untuk pada permainan kali ini, kalian akan menebak gambar logo apakah di bawah ini. Jadi soal yang pertama itu, kalian menebak logo gambar apakah yang ada di Instagram, Kak. Yeah. Kalian bisa menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan di kolom chat. Baik. Oke, dalam hitungan ke-10 Ibu akan memberikan jawabannya. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan untuk jawabannya adalah untuk yang menjawab Instagram, Facebook, dan yang lain-lain. Oke. Next, selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Gambar logo apakah di bawah ini? Ayo yang lain tebak, ini logo gambar apa? VPN. Oke. Siap-siap ya jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah minder. Oke, untuk pertanyaan ketiga. Gambar logo apakah di bawah ini? 5, 4, 3, 2, 1. Silakan jawabannya. Oke, belum ada yang benar ya kayaknya. Dari 3 pertanyaan belum ada yang benar. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Gambar logo apakah di bawah ini? Ayo tebak. Ya anak-anak, kalian bisa tebak ini. Gambar logo apakah di bawah ini? 10, 9, 8, Champion. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Champion. Oke, yang jawab champion salah ya. Yang benar channel. Oke, untuk pertanyaan terakhir. Nih, gambar logo apakah di bawah ini? Ya, DIY. Oke, yang lain? Ada yang tahu? IKEA. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kayaknya emang dari 5 pertanyaan nggak ada yang benar ya. Udah, kita selesaiin aja permainan kali ini dan kita langsung masuk ke materi. Gak apa-apa, saya sabaran orangnya, Bu. Oke. Angelina harus bersabar ya. Oke,
kita langsung aja ke materi ya. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu cara hidup sehat. Nah, pengertian sehat. Jadi pengertian sehat menurut WHO adalah kondisi normal seseorang yang merupakan hak hidupnya. Sehat berhubungan dengan hukum alam yang mengatur tubuh, jiwa, dan lingkungan berupa udara, sinar matahari, bersantai, kebersihan, serta pikiran, kebiasaan dan gaya hidup yang baik, atau bisa dikatakan bahwa sehat adalah memperbaiki kondisi manusia, baik itu jasmani, rohani, ataupun akal, sosial, dan bukan semata-mata memberantas penyakit. Nah, ada macam-macam kesehatan. Yang pertama, kesehatan jasmani. Yang dimaksud dengan kesehatan jasmani adalah orang yang berdasarkan pemeriksaan fisik, laboratoris, dan radiologis tidak terserang penyakit atau tidak adanya kelainan-kelainan. Nah, yang kedua, ada kesehatan rohani. Kesehatan psikis atau rohani menurut Zakiyah Derajat, sebagaimana dikutip oleh Inami Zuhidin, Masyuhi, dan Nurul Wahyu Arfitasari adalah terhindarnya seseorang dari gangguan-gangguan jiwa dan gejala-gejala penyakit yang mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi kesesuaian fisik, fungsi jiwa, dan merasa bahwa dirinya berharga. Oke, selanjutnya. Cara penerapan pola agar hidup sehat. Nah, yang pertama yaitu mempergunakan agama sebagai pedoman hidup yang akan menjadi juri dari semua perkara yang dihadapi setiap hari. Yang kedua yaitu memanfaatkan hidup yang pendek atau fana ini dengan sebaik-baiknya. Dalam hidup kita tidak akan meninggalkan kehidupan dunia ini meskipun sifatnya sementara. Yang ketiga yaitu mempersiapkan kehidupan akhirat. Nah, di sini menurut Ahmad Watik, praktiknya dalam buku Islam Etika dan Kesehatan dengan mempersiapkan kehidupan di akhirat. Apa yang kita yakini ialah bahwa semua yang kita ini akan mati, dan bekal mati itu adalah apa yang kita amalkan di muka bumi ini. Yang selanjutnya yaitu berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Nah, perbuatan baik sangat beraneka ragam. Salah satunya adalah berbuat baik kepada manusia. Nah, kita diharapkan setiap hari dan setiap tarikan nafas dari muslim ini akan merupakan kebaikan baginya. Selanjutnya, 5. Berusaha untuk mencapai husnul khotimah. Berusaha mencapai husnul khotimah merupakan hal terakhir yang menjadi idaman dari setiap muslim adalah untuk bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, yaitu mati di mana suasananya dipenuhi dengan rasa ridho dari Allah. Yang keenam, makan makanan yang sehat. Nah, kebiasaan makan lemak cenderung menyebabkan kegemukan karena makanan cenderung tinggi lemak hewaninya. Nah, ini mengakibatkan lemak darah menjadi tinggi. Ini juga mengakibatkan bisa terserang penyakit jantung koroner, kencing gula, dan kanker. Nah, supaya terhindar dari penyakit itu, diperlukannya makanan yang bergizi tetapi tidak berlebih. Meskipun juga tidak diperbolehkan atau kurang gizi, yaitu cukup kalori, vitamin, dan mineral. Yang ketujuh yaitu olahraga. Olahraga yang cukup diperlukan untuk tetap fit atau segar. Nah, peningkatan kesegaran jasmani berhubungan dengan peningkatan kesehatan manusia. Latihan atau olahraga sebaiknya dilakukan sesuai umur, bentuk badan, dan waktu yang tersedia. Yang kedelapan yaitu olahraga yang cukup juga diperlukan untuk tetap fit atau segar. Nah, peningkatan kesegaran jasmani berhubungan dengan peningkatan kesehatan manusia. Latihan atau olahraga sebaiknya dilakukan sesuai umur, bentuk badan, dan waktu yang tersedia. Yang kesembilan yaitu tidak merokok. Nah, rokok yang dibakar menghasilkan berbagai senyawa kimia. Senyawa-senyawa tersebut bersifat karsinogenetik, yang itu dapat menyebabkan kanker dan beracun. Nikotin yang terkandung dalam rokok mempengaruhi fungsi jantung dan otak, serta mengakibatkan ketergantungan kepada rokok atau kecanduan.
Yang ke-10 yaitu berpikir positif. Nah, psikolog berpendapat bahwa segala sesuatu harus kita cari strategi positifnya. Dengan berpikir positif, kita jadi santai dan tidak gelisah ataupun resah. Berpikir positif dapat kita lakukan kalau kita selalu berzikir atau ingat kepada Allah. Nah, perintah Allah kepada kita semua adalah mengharuskan kita bertawakal kepada Allah. Dengan tawakal, orang akan menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi. Nah, adapun yang terakhir yaitu manfaat hidup sehat. Manfaatnya yaitu 1, umur yang panjang. Yang kedua yaitu menghindarkan diri dari penyakit. Dan yang ketiga dapat menjaga fungsi tubuh. 4, tidur pulas dan nyaman. 5, tampil lebih baik. Dan 6, dapat berpikir lebih positif dan berpikir sehat. Oke. Nah, itu materi yang telah Ibu sampaikan tentang cara hidup sehat. Untuk itu, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan ke kalian semua. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Makasih, Bu. Kasih Bu Eka.